Lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 487, Golgota tempat Tuhanku disalib. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Ya tentunya kalian sudah hafal ya untuk lagu masa Prapaskah ini. Golgota tempat Tuhanku. Mari. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Kasih karunia, berkat dan rahmat dari Bapa yang Maha Kudus kiranya senantiasa tercurah atas jiwa dan raga kita, dan Roh Kudus yang bertakhta dalam sanggar suci hati membangkitkan dalam diri kita iman, pengharapan dan kasih, sehingga olehnya kita dibuatnya berhasil dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sepanjang segala abad. Siswa-siswi hebat, pada pagi hari ini kita melaksanakan ibadah sabda sekaligus juga kita akan melaksanakan meditasi Benediktin. Dalam meditasi Benediktin nanti kita akan merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan pengampunan. Jadi dari pengalaman hidup kalian selama ini, sejauh manakah kalian bisa mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kalian? Oleh karena itu, sebelum kita lebih dalam kepada ibadat kita, mari kita hening sejenak. Kita sesali segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, sehingga pada pagi hari ini kita dilayakkan untuk menggali lebih dalam apa yang menjadi pesan Tuhan dalam bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan, yang akan kita gali, yang akan kita kupas, kita renungkan. Mari kita sesali semua salah dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau selalu mengampuni kami setiap kami datang kepadamu dan memohon pengampunan. Semoga kami pun mengampuni kesalahan sesama kami. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, sabda Tuhan. Sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan. Sabdamu kurunungkan, kuartakan, kuresapkan dalam hatiku. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.